Tribunars Nusra Youth Day atau EDYD merupakan acara tahunan bagi kaum muda Katolik di wilayah Nusra dan Bali yang puncaknya diselenggarakan di Keuskupan Maumere pada Juli 2026 mendatang, dan EDYD ketiga telah diluncing oleh Uskup Maumere pada Agustus 2025 lalu. Dan untuk menyongsong puncak dari EDYD ketiga yang berlangsung di Keuskupan Maumere, orang muda Katolik di wilayah Keuskupan Maumere telah melakukan berbagai aktivitas, di antaranya adalah kirap salib, yakni pawai salib yang diantar dari paroki ke paroki hingga ke stasi di tingkat paroki. Dan aktivitas dari kirap salib ini juga masih terus berlangsung hingga nanti pada puncak dari Nusra Youth Day pada Juli 2026 mendatang nanti di Paroki Nitah di Maumere. Untuk itu Tribuners, saksikan liputan kami terkait dengan kirap salib di Keuskupan Maumere untuk menyambut puncak Nusra Youth Day ketiga tahun ini. Nusra Youth Day merupakan pertemuan akbar orang muda Katolik dari 9 keuskupan di wilayah region Nusa Tenggara dan Bali. Sejak pertama kali digelar pada 2015, Nusra Youth Day telah menjadi agenda bersama orang muda Katolik di region Nusra Bali. Kegiatan ini diselenggarakan setiap 3 tahun sekali sebagai ruang perjumpaan, refleksi iman, serta pembinaan peran strategis orang muda Katolik dalam membangun gereja dan bangsa. Menjelang pelaksanaan Nusra Youth Day 3 pada Juli 2026 mendatang, orang muda Katolik di Keuskupan Maumere mengarak salib Nusra Youth Day ke sejumlah paroki dan stasi sejak Nusra Youth Day 3 diluncurkan oleh Uskup Maumere pada bulan Agustus 2025 lalu. Perarakan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan sekaligus sarana penguatan persaudaraan dan keterlibatan orang muda dalam kehidupan gereja dan masyarakat sejalan dengan tema besar Nusra Youth Day 3, berjalan bersama membangun bangsa dan gereja. Salib Nusra Youth Day mulai berkeliling ke paroki-paroki di Keuskupan Maumere sejak Agustus 2025. Di paroki Wolonmaket, ratusan orang muda Katolik menyambut kehadiran salib pada Senin 26 Januari 2026 sore dengan mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Prosesi diawali dengan tarian adat, doa bersama, dan penyerahan salib dari orang muda Katolik Paroki Nanggahore. Dari lapangan Wolomarang, salib kemudian diarak menuju kapela, diiringi doa, nyanyian patung Yesus, lilin serta umat yang memadati sepanjang rute perarakan. Selama 2 malam, salib Nusra Youth Day dibawa berkeliling ke sejumlah stasi, termasuk stasi Wolomarang, stasi Puson Wolomaket, hingga stasi Lirikelan. Perjalanan menuju stasi Lirikelan dari stasi Puson Wolomaket menempuh jarak sekitar 4 km dengan medan licin dan cukup menantang. Cuaca yang kurang bersahabat tidak menyurutkan langkah orang muda Katolik dan umat. Doa dan nyanyian tetap mengalut meski hujan turun. Setibanya di stasi Lirikelan, rombongan disambut dengan tarian adat dan doa dalam bahasa daerah Maumere. Kebersamaan semakin terasa ketika orang muda Katolik menginap di rumah-rumah umat setempat. Perjumpaan ini memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan antara orang muda Katolik dan umat di tingkat stasi. Perkenalkan, saya Teresiana Kristia, biasa disapa Kristia. Saya selaku Ketua OMK Stasi Santa Teresia Avila Lirikelan. Jadi saya akan menceritakan pengalaman kami selama di sana. Jadi kami menerima salib YD ini dari Stasi Kristus Raja Wolonmaget itu pada tanggal 31 Januari 2026. Dan pada saat itu teman-teman dari 3 stasi yaitu Stasi Napung Langir, Stasi Wolonmaget, dan Stasi Wolomarang sangat antusias untuk pergi ke Lirikelan. Jadi di sana kami juga menerimanya dengan sangat antusias, teman-teman juga sangat mempersiapkan kehadiran teman-teman lain dengan matang, serta peran orang tua. Peran orang tua itu sangat
sangat mendukung kami dalam kegiatan tersebut. Jadi mereka rumah-rumah yang akan ditinggali juga mereka siapkan. Terus mereka melakukan kerja bakti selama beberapa hari sebelum kedatangan teman-teman dari 3 stasi tersebut. Kemudian teman-teman dari Lirikelan juga antusias karena mereka juga sudah mempersiapkan untuk menerima teman-teman dari sini. Jadi di sana setelah penerimaan kami melakukan beberapa kegiatan, yaitu kami melakukan tukar kado bersama dan juga malam api unggun. Jadi setelah itu teman-teman dari stasi Wolon Maget, Napulangi dan Wolomarang karena jarak yang cukup jauh jadi mereka menginap di rumah-rumah umat bersama dengan umat selama 1 malam. Sesudah itu besok paginya kami melakukan tanggungan liturgi bersama OMK Paroki setempat. Setelah itu kami makan siang bersama, kami melakukan hiburan sedikit dan setelah itu kami melakukan pengantaran dari stasi Santa Teresia Avila ke stasi Napulangir. Pada Senin 2 Februari 2026, Salim Nusrayuti kembali diarak menuju stasi Warumbia, Paroki Katedral Maumere. Perarakan dimulai dari Napung Langir sekitar pukul 5 sore. Halo Sobat Katolik, jadi kami dari OMK Paroki Kristus Raja Wolon Maget. Saya di sini selaku Ketua OMK dari stasi Santo Antonius Padua Napung Langir yang masih menjadi bagian dari OMK Kristus Raja Wolon Maget. Sedikit berbagi cerita, kali ini kami mengadakan kirap salib Nusrayut Day. Nah, Nusrayut Day ini sudah bersama kami selama 1 minggu dan pada hari ini kami akan mengantarkannya kepada teman-teman di Paroki Katedral Santo Yosef Maumere. Nah, adapun beberapa kegiatan yang kami lakukan selama kirap salib NYD ini adalah doa bersama, ibadat sabda, kemudian kami melakukan kegiatan live-in di stasi Santa Teresia Avila Lirikelan. Saat prosesi penyerahan salim di sekitar SPB Baidoko berlangsung, hujan mulai turun dan semakin lebat setelah salib diterima orang muda Katolik Paroki Katedral Maumere. Meski diguyur hujan, perarakan tetap dilanjutkan hingga ke kapela stasi Warumbia. Doa-doa terus dipanjatkan sepanjang perjalanan. Perkenalkan, nama saya Abid, saya selaku koordinator sesi acara dalam kegiatan Salib NYD Paroki Kristus Raja Wolon Maget. Di sini saya mewakili teman-teman OMK seluruhnya mengucapkan banyak sekali terima kasih, baik dari keamanan dan teman-teman OMK dan setiap stasi, baik pater, teman-teman OMK dari masing-masing stasi, terlebih umat yang selalu mendukung kami dan penuh rasa cinta. Saya ingin bercerita sedikit. Selama kegiatan ini berjalan, semuanya tidak seperti mulus seperti apa kami rencanakan. Di dalam perjalanan itu banyak sekali hambatan, baik hambatan waktu, terus dalam perjalanan, dinamika antara kami sama OMK, di mana usia-usia kami bisa terbilang masih sangat labil. Jadi ada beberapa kesalahpahaman. Itu membuat kami saling belajar bahwa oh ya ternyata kami teman-teman OMK ini benar-benar saling membutuhkan satu sama lain. Jadi di mana ketika ada masalah kami berusaha untuk mencari solusi bersama untuk menyelesaikan. Jadi kebetulan dalam kegiatan ini melibatkan banyak sekali orang, jadi banyak karakter yang kami bertemu di tengah-tengah ini. Harapan saya untuk orang muda tetap semangat, powerful. Kita tidak boleh berada di zona nyaman. Orang muda tuh biasanya punya jiwa-jiwa eksplornya itu tinggi. Jadi kita harus keluar dari zona nyamannya kita eksplor sesuatu yang benar-benar di luar batas kita untuk gapai itu. Itu saja, tetap semangat, pur. Bagi orang muda Katolik, perarakan salib Nusrayuti bukan sekadar tradisi tahunan. Salib dimaknai sebagai simbol iman, persatuan, dan ketekunan, sekaligus panggilan bagi orang muda Katolik untuk berani terlibat dalam pelayanan gereja dan kehidupan sosial. Baik, selamat malam untuk para umat sekalian, secara khusus umat Paroki Katedral Santo Yosef. Saya selaku moderator Nusra
Day di Paroki Katedral Santo Yosef ingin menyampaikan satu dua hal poin penting tentang kegiatan Nusra Youth Day yang diselenggarakan di Keuskupan Maumere. Yang pertama, kegiatan ini kegiatan Nusra Youth Day memiliki makna yang dalam untuk orang muda dan secara khusus untuk umat Keuskupan Maumere dan secara khusus dari umum untuk kegiatan Indonesia secara umumnya. Maknanya itu yaitu perjumpaan antara orang muda dengan Kristus yang tersalib, di mana di dalam kegiatan ini orang muda dipersatukan di dalam kegiatan ini dan menjadi tanda bahwa cinta Kristus mengorbankan dan mengobarkan seluruh semangat orang muda untuk menjadi tanda kasih Allah yang menghadirkan di tengah-tengah situasi kehidupan orang muda saat ini. Dan yang kedua, menjadi pembentukan karakter, di mana orang muda menjadi tanda bahwa cinta akan Kristus menjadi bagian penting dan poin utama dalam menjalani masa-masa di hari-hari hidup mereka selanjutnya. Di mana di dalam kegiatan ini diselenggarakan dalam satu rangkaian Nusra Youth Day, dan untuk tahun ini terjadi di Keuskupan Maumere dan akan terjadi bulan Juni, dan ini akan diutus masing-masing paroki berjumlah 10 orang atau lebih. Dalam kegiatan ini akan diadakan berbagai macam hal positif, secara khusus pertemuan, kegiatan animasi dan lain sebagainya, yang membuat umat bahkan iman anak muda semakin ditanam dengan baik, sehingga pembentukan karakter mereka akan semakin lebih baik dan menjadi tanda bahwa kehadiran Kristus yang mampu menyelamatkan umat dan bahkan orang muda itu sendiri. Dan kegiatan ini juga sebagai peneguhan identitas dan panggilan sebagai orang beriman. Melalui NJD ini, orang muda akan menjadi saksi Kristus di tengah karya pelayanan mereka, secara khusus dalam lingkungan gereja maupun dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai pembawa damai. Di dalam Nusra Youth Day ini, orang muda dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan sukacita bagi karya keselamatan Allah ke tengah-tengah dunia, secara khusus dalam karya panggilan mereka di lingkungan mereka, secara khusus di Paroki Katedral Santo Yosef Maumere. Yang ketiga, agen perubahan. Kita tahu bahwa orang-orang muda adalah orang-orang yang paling semangat, yang memiliki pemahaman yang baik tentang iman. Untuk itu, pemahaman akan iman akan menjadi kekuatan dan fondasi utama dalam pengembangan hidup umat beriman, sehingga mereka dapat mewariskan hal-hal positif, hal-hal baik yang mungkin menjadi tanda bahwa Allah itu senantiasa bekerja dalam diri orang-orang muda. Nanti kegiatan puncak untuk Nusra Youth Day itu nanti dari beberapa puskupan, nanti dari Puskupan Agung Ende, dari Labuan Bajo, Ruteng, Maumere, Larantuka, Wetabula, Bali, Puskupan Agung Kupang, dan Senusra. Jadi semuanya akan berkumpul satu tempat di Keuskupan Maumere. Dan kegiatannya itu, kalau dalam perencananya itu, misa pembukanya di lapangan Gelora Samador, dan untuk kegiatan selanjutnya akan dibagi ke Prokinita. Itu kegiatannya di Prokinita, terutama di Seminari Tinggi Santo Petrus Sitapiret. Prarekat Salib Nusra Youth Day 3 akan terus berlanjut ke paroki-paroki lain di Keuskupan Maumere hingga puncak perayaan Nusra Youth Day 3 yang dijadwalkan berlangsung di Paroki Nita pada tanggal 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang. Kemudian kirap salib NYD atau Nusra Youth Day, ada tradisi membawa salib dilakukan oleh orang muda Katolik di wilayah Keuskupan Maumere untuk menyongsong digelarnya NYD atau Nusra Youth Day antara OMK di Nusa Tenggara Timur dan juga Bali yang akan berlangsung nanti pada tanggal 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang di wilayah Keuskupan Maumere. Dan agenda dari kegiatan atau untuk menyongsong NYD ini adalah kirap salib atau membawa salib dari wilayah paroki maupun juga ke stasi dilakukan oleh orang muda Katolik di wilayah Keuskupan Maumere, dan hal yang dilakukan adalah salib disemayamkan kurang lebih selama 2 hari atau 2 malam di
paroki ataupun juga di stasi yang ada. Dan untuk di tahun ini adalah NYD yang ketiga dan nanti akan berlangsung nanti di Keuskupan Maumere dengan tema berjalan bersama membangun bangsa dan gereja. Dan tujuannya adalah untuk memberikan semangat pembaruan hidup bagi orang muda Katolik maupun juga untuk nanti mereka bergerak dalam pelayanan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.